kita lihat ya, melihat rajin melaksanakan salat itu ciri khas orang yang bertakwa. Rajin. Jadi kalau ada orang Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang terhormat, inti khutbah Jumat kita hari ini surah Al-Hasyr, kitab suci Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Ada 4 nasihat Allah di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu dalam kitab suci Al-Quran hampir 100 kali terulang. Maksudnya begitu besar perhatian Allah kepada hambanya yang beriman. Ittaqullah, pada kesempatan yang berharga ini yang pertama nasihat Allah, bertakwalah kepada Allah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini jamaah Jumat yang terhormat. Berapa jumlah penduduk bumi sampai hari ini? Kurang lebih 7,5 miliar manusia sekarang ini. Orang yang paling mulia di antara kita yang ada di bumi ini adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling tinggi pangkat dan jabatannya. Orang yang paling bertakwa. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Makanya pada kesempatan ini surah Al-Hasyr, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah agar kita mulia. Seakan Allah mengatakan begitu. Bertakwalah kepada Allah. Nabi sendiri memberikan statement, tidak ada kelebihan orang Arab dibanding yang bukan Arab. Padahal Nabi orang Arab. Nabi tidak ada kelebihannya orang Arab dibanding yang bukan Arab, kecuali jadi lagi-lagi menjadi barometer adalah takwanya, menjadi takwa yang jadi. Jemaah Jumat yang terhormat, cuma yang jadi masalah, apakah kita sudah memiliki kriteria takwa itu? Nah, itu saya lihat dalam kitab suci Al-Quran, kriteria orang yang bertakwa sehingga dia memiliki predikat ittiba'ats, manusia terbaik. Yang pertama saya lihat selalu merasakan dirinya dekat dengan Allah dan selalu merasakan Allah dekat pada dirinya. Nah ini coba lihat, kalau kita selalu merasakan Allah dekat pada diri kita dan kita selalu melekatkan diri kepada Allah, tidak ada lagi di atas itu. Tarikat apapun, tasawuf apapun, tidak ada lagi di atas. Kalau kita selalu merasakan Allah dekat dengan kita dan kita selalu merasakan Allah, dia sudah mantap itu. Tidak ada lagi korupsi. Karena kenapa? Karena selalu alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi percaya kepada yang gaib. Nah, malaikat termasuk di antaranya malaikat. Ya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak kau lepaskan sepatah kata pun kecuali dicatat oleh sang superkomputer Allah yang sangat sensitif. Kalau baik positif malaikat raqib, kalau jelek negatif yang kita lakukan malaikat atid. Nah, makanya orang yang terbaik tidak sembarang melakukan sesuatu karena merasa dirinya dicatat, dan itu memang salah satu rukun iman. Biasa ada perusahaan besar yang mari kita tingkatkan pengawasan melekat
Kalau hanya pengawasan melekat, bagaimana kalau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sekongkol? Kan bisa bocor. Bagus kalau kita tingkatkan pengawasan, malaikat selalu merasakan diri ini diawasi oleh malaikat. Coba mantap itu. Inilah ciri khas orang yang bertakwa. Terutama yang maha gaib, ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib. Ya, kita selalu merasa kita merasakan Allah selalu melindungi kita. Makanya mudah-mudahan di antara saudara-saudara kita umat Islam di Indonesia, di dunia umumnya tidak musyrik kepada Allah. Maksudnya ada yang dia takuti selain takut kepada Allah. Penyakit wabah corona yang sementara melanda mewabah di seluruh dunia ini, ya yang kita bukan kita, ya kita waspada, kita hati-hati terhadap, ya kita jaga kesehatan, tapi takut kepada selain takut kepada Allah berarti ada yang kita takuti selain Allah, kan musyrik hukumnya. Takut kepada malakal maut misalnya, berarti ada yang kita takuti selain takut kepada neraka, berarti ada yang kita takut kepada ini wabah corona ini, berarti ada yang kita takuti. Yang perlu ini pada kita hati-hati, waspada, jaga itu. Tapi takut kepada kaum muslimin jamaah Jumat. Yang dalam ilmu tasawuf mengatakan kalau ada manusia full takutnya kepada Allah, full cintanya dan takutnya kepada Allah, maka seluruh makhluk takut kepadanya. Cuma yang jadi masalah, apakah kita mampu takut kepada Allah 100%? Itu yang jadi masalah. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim takutnya kepada Allah full, akhirnya api segala rambutnya pun tidak tersentuh dengan api. Rabi'atul Adawiyah, waliullah, seorang perempuan waliullah, mengatakan, ya Allah, saya menyembahmu hanya cinta kepadamu. Saya menyembahmu bukan karena ingin surgamu. Kalau saya menyembahmu ingin surgamu, tutup rapat-rapat surgamu ya Allah. Kalau saya menyembahmu hanya takut kepada nerakamu, lemparkan saya masuk ke dalam nerakamu. Saya menyembahmu hanya semata-mata cinta kepadamu. Kalau saya menyembahmu hanya cinta kepadamu dan kau akan melemparkan saya ke dalam neraka, terserah, silakan ya Allah. Karena saya yakin bahwa kalau saya cinta kepadamu dan kau lemparkan saya ke dalam neraka, tidak ada artinya, tidak berfungsi itu neraka. Sebagaimana contohnya Nabi Ibrahim. Cuma yang jadi masalah ketakutan kita kepada Allah pun 100 atau tidak, itu yang jadi masalah. Ini takwa ya. Jadi untuk mengantarkan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, inilah tadi ciri khas orang yang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib, senantiasa merasakan kita dekat dengan Allah dan Allah selalu dekat dengan kita selalu. Ya, jangan nanti ada penyakit ya Rabbi, ya Rabb. Kalau dia sehat, sehat, lari-lari subuh tidak salat subuh. Sehat, lari-lari di luar masjid tidak masuk masjid. Kalau bisnisnya lancar, tidak mengeluarkan zakat, misalnya zakat harta, nanti sakit, ya Allah, semuanya didolong, semuanya tertutup, semuanya macet, semuanya baru keluar kata-katanya la haula wala quwwata illa billah. Senantiasa kita normal, ya senantiasa dekat kepada Allah, tidak normal, senantiasa kita dekat kepada Allah. Ini kaum muslimin jamaah Jumat yang terhormat ya. Kita lihat ya, kemudian rajin melaksanakan salat, itu ciri khas orang yang bertakwa. Rajin. Jadi kalau ada orang semakin tidak salat, semakin tinggi pangkat dan jabatannya, bahaya itu. Ikan diulur seperti Firaun, semakin tinggi jabatannya semakin lupa daratan kepada Allah, diulur, begitu tiba saatnya tidak mau tobat lagi, tenggelam di lautan. Begitu juga semakin banyak hartanya, semakin tidak salat, diulur ikan seperti karung, semakin kaya raya semakin lupa daratan kepada Allah, tenggelam di daratan. Ayo ikimun asal, ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah, rajin melaksanakan salat, karena salat merupakan kunci segala kebaikan. Kemudian memiliki sifat dermawan, itu ciri khas orang yang bertakwa. Dalam kitab suci Al-Quran
memiliki suka kepekaan sosial, suka membantu semuanya, apalagi situasi dan kondisi seperti ini. Ini manusia yang terbaik ya. Jamaah Jumat yang terhormat, ini ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Umar ya, coba ya, Umar bin Khattab pernah ditanya, Umar, apa itu takwa? Wah, kata Umar, saya kepingin pertanyaanmu kau jawab sendiri. Maksudnya kau tanya saya apa itu takwa? Iya, saya tanya Anda. Jadi Umar bertanya kembali kepada yang bertanya. Biasa lihat lorong gang sempit 1/2 meter? Kata yang bertanya, biasa. Panjang kata Umar 100 meter ke belakang. Biasa lihat? Biasa. Kiri kanan pagar itu kawat berduri, kata Umar. Biasa lihat? Kata yang bertanya, biasa saya lihat. Umar bin Khattab kembali bertanya, bagaimana teknologimu berjalan di dalam gang, di dalam lorong yang sempit 1/2 meter, kawat berduri panjang ke belakang, bagaimana cara berjalan? Kata yang bertanya, tentunya saya berhati-hati. Sebab kalau saya tidak berhati-hati, saya tergores oleh kawat berduri kanan kiri. Kata Umar, salah satu pengertian takwa adalah berhati-hati dalam kehidupan ini. Berhati-hati kaum muslim. Jadi ciri khas orang yang bertakwa itu berhati-hati, menjadi sehingga dia terbaik. Berhati-hati terhadap orang-orang munafik. Pintar bicara orang munafik kata Rasulullah, tapi pendusta. Pintar berjanji kata Rasulullah orang munafik itu, tapi mengingkari janjinya. Kalau diberi amanah oleh rakyat, oleh negara ini mengkhianat kepercayaan yang diberikan kepada munafik. Ciri khas orang yang bertakwa, hati-hati terhadap orang munafik, hati-hati terhadap wabah penyakit seperti ini. Pakai masker, jaga jarak, mencuci. Sebenarnya jemaah Jumat ke masjid 1450 tahun yang lalu, obatnya sudah kita. Tidak boleh masuk masjid orang yang berhadas, orang yang kotor tidak boleh, bersih orang masuk dalam masjid itu. Saya khawatir jangan sampai masuk di masjid, larang di pasar, bebas. Ini kaum muslimin jamaah Jumat yang pertama ya, ittaqullah. Yang kedua, 3-4 kita, wa tandur nafsu ma qaddamat seligada. Nasihat Allah yang kedua, pandai-pandailah hai orang yang beriman, pandai-pandailah kau membaca, melihat, memplanning, merencanakan apa kira-kira yang terjadi besok setelah hari ini. Hebatnya ini Pak, nasihat Allah. Wa tandur nafsu ma qaddamat seligada. Pandai-pandailah kau melihat, membaca situasi dan kondisi apa kira-kira yang terjadi besok setelah hari ini. Kalau kita mau mengartikan secara filosofis yang mendalam ini sangat luas. Apa yang terjadi setelah virus corona yang sangat memprihatinkan seluruh dunia. Setelah kita kita berdiam diri di rumah, kok ternyata ada yang terjadi hal-hal yang sangat membahayakan negara kita, membahayakan Pancasila, membahayakan cuanya. Pandai-pandai kita akan perhatikan apa kira-kira yang terjadi besok setelah hari ini. Ini umat Islam, planning umat Islam. Jadi jangan kita tidur. Ya. Untuk kalau kita bangun, kita sadar apa yang terjadi pada waktu kita. Ya, wal tandur nafsu ma qaddamat seligada. Jamaah Jumat yang terhormat. Yang ketiga, nasihat Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan jadikan dirimu seakan-akan lupa kepada Allah. Jangan jadikan dirimu seakan-akan lupa kepada Allah. Sudah melupakan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan beragama kita di Republik tercinta ini. Tidak boleh diganti itu ketuhanan yang Masya Allah. Jangan jadikan dirimu seakan-akan lupa kepada Allah sehingga kau lupa kepada dirimu sendiri. Ulaika humul fasikun. Orang yang seperti itu orang-orang fasik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan diri kita. Ada orang yang diuji jabatan, dia memanfaatkan. Jangan. Ada orang-orang yang diuji kekayaan seakan-akan dia yang terkait. Jangan, itu hanya ujian. Saya angkat sekali lagi Nabi Sulaiman, seluruh dunia, kehebatan dunia, kehebatan akhirat ada di tangannya. Kejayaan dunia, beliau presiden, beliau raja, beliau nabi, beliau rasul, beliau orang kaya, beliau ilmuwan,
mukjizat yang luar biasa. Malaikat hormat Nabi Sulaiman, tidak pernah ada manusia sehebat Anda. Apa jawabannya Rasul? Hadza min fadli Rabbi. Ini hanya sekedar pemberian dari Allah saja. Dia tidak lupa Allah. Ini hanya sekedar pemberian Allah. Hadza min fadli Rabbi. Kalau pejabat-pejabat kita di Republik Indonesia ini mampu mengatakan seperti ini, tunggu nikmat Allah akan terbuka, nikmat Allah berkah dari. Tapi apa yang terjadi? Mereka lupa kepada Allah. Jangan. Hadza min fadli Rabbi, kata Nabi Sulaiman. Liyabluwani, untuk menguji saya, kata Nabi Sulaiman. Dan mereka sadar. Sekarang banyak orang tidak sadar bahwa mereka diuji oleh Allah. Liyabluwani, kata Nabi Sulaiman. Ashkuru am akfur. Apakah saya pandai berterima kasih ataukah saya tidak pandai bersyukur kepada Allah? Jemaah Jumat yang terhormat, penutup ceramah khutbah kita. Sesungguhnya Allah akan memberikan surat kabar kepada kita. Sesungguhnya maksud saya seluruh aktivitas kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah atau petunjuk kepada kita sehingga insyaallah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sehingga kita memiliki sifat takwa itu. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita umat Islam di seluruh dunia senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit wabah yang sangat memprihatinkan ini, terutama saudara-saudara kita umat Islam di Republik Indonesia ini, terutama agama kita di Indonesia ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.